Halo semuanya, selamat datang di Bootcamp UI UX session keempat. Pada session keempat ini kita akan mempelajari tentang User Interface Introduction. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Julio yang akan menjelaskan materi tentang UI Introduction ini. Nah, untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materinya ada 4 ini, yaitu tentang pengenalan apa itu UI, komponen pada UI, referensi belajar UI, serta bagaimana sih cara untuk belajar UI itu. Nah, sebelumnya kita masuk dulu nih perkenalan tentang apa sih user interface atau UI itu. User interface atau UI itu merupakan sebuah tampilan visual dari sebuah produk atau aplikasi. Nah, kalau misalnya kalian sering lihat, kalian kan pasti pakai HP nih, pakai HP atau mungkin pakai laptop. Nah, ketika kalian membuka HP pertama kali itu, tampilan home screen yang kalian lihat itu merupakan tampilan dari UI. Misalnya kalian lihat tampilan iPhone yang di sebelah ada di gambar ini. Nah, tampilan iPhone ini adalah tampilan UI dari aplikasi si iPhone ini, atau mungkin kalau misalnya kalian buka laptop, ya berarti kalian sudah melihat tampilan UI dari si Windows atau mungkin dari macOS kalian. Nah, jadi tampilan UI ini kayak gambar yang menunjukkan tampilan visual dari yang nunjukin dari produknya ini gitu. Nah, terus kalau misalnya dengan UI interface ini atau user interface ini memudahkan kita memahami cara kerja dari sebuah fitur dan juga cara kerja dan fitur dari sebuah produk atau aplikasi. Nah, kenapa sih user interface ini memudahkan kita untuk memahami cara kerja dan fitur dari sebuah produk atau aplikasi? Mungkin cara yang mudahnya bisa kita lihat deh langsung dari yang screen dari tampilan Gojek ini. Kalau misalnya kalian lihat, kalian kan pasti udah tahu nih kayak lihat nih ada UI-nya. Kalian tahu nih kalau misalnya kalian klik icon orang ini, kalian akan menuju ke profile menu. Terus kalau misalnya kalian klik promo, kalian akan menuju ke promo. Terus kalau misalnya kalian klik order, kalian bisa ngeliat nih ke order, atau mungkin kalian pengen chat, kalian bisa nih langsung ke menu chat gitu. Terus kalau misalnya kalian klik masing-masing menunya, misalnya ke GoRide, GoCar, GoFood, atau GoSend, kalian udah tahu kan kalau misalnya kalian pasti akan masuk ke menu di antara 4 ini begitu. Nah, ini ya tujuannya dari si UI itu. Kalau misalnya dengan UI, jadi membantu kita untuk mengarahkan, memahami cara kerja atau fitur-fitur dari sebuah aplikasi itu bagaimana sih, salah satunya di Gojek ini gitu. Atau mungkin dari yang tampilan aplikasi dari iPhone ini kita juga bisa nih terbantu dengan adanya ini. Kalau misalkan lihat nih ada kayak tampilan jam, WiFi dan juga baterai. Dengan ada UI membantu kita juga tahu nih untuk mengetahui informasi sekarang kita tuh ada di sekarang jam berapa sih, atau mungkin sekarang handphone kita tuh baterainya berapa sih, berapa persen baterai kita, terus kecepatan dari WiFi kita tuh berapa sih. Kalau lambat mungkin karena sinyalnya kecil gitu, kalau misalnya cepat ya karena sinyalnya full gitu. Atau mungkin kalian pengen masuk lagi nih, kalian udah tahu nih dari UI, kalian tahu nih misalnya kalian pengen lihat jam dunia, atau mungkin kalian pengen download aplikasi ke App Store, atau mungkin kalian pengen mengganti pengaturan ke bagian settings, atau mungkin kalian pengen browser, bisa ke Safari aja gitu. Nah, jadi UI ini emang membantu kita memahami masing-masing menu atau fitur dari sebuah produk atau aplikasinya gitu. Nah, itu tentang pengenalan apa itu user interface. Nah, kalau misalnya kalian pikir-pikir lagi, tapi user interface tuh penting gak sih sebenarnya? Jawabannya itu penting banget. Kenapa user interface itu penting? Karena tanpa adanya user interface, sebuah aplikasi atau website itu akan sulit digunakan oleh pengguna. Kalau misalnya kalian lihat nih bagian kanan, kalau misalnya kalian lihat kan bagian kanan ini adalah tampilan dari si Bidas Maya. Nah, kalau tampilan Bidas Maya nih kalian lihat nih, kayak kalian ngerti nggak sih kalau misalnya cuman tampilannya nggak kayak gini dong gitu, kayak cuman tulisannya link-link, ada link-link doang gitu, kayak sisanya putih terus langsung scroll ke bawah. Terus kalian bandingin dengan yang ada UI-nya. Dengan yang ada UI, kalian nih ada jelasin foto, terus logonya ada kayak masing-masing menunya ada di mana, ada keterangan dan juga kayak nunjukin komponen-komponen masing-masing dari si menunya ada apa aja sih. Pasti kalian lebih mengerti tampilan yang ini kan daripada tampilan yang ini. Nah, maka dari itu user interface-nya benar-benar penting banget dalam sebuah aplikasi atau website. Dengan adanya bantuan dari user interface, sebuah aplikasi itu juga dapat digunakan lebih mudah karena ada tampilan yang mendukung user
untuk berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut gitu. Jadi UI ini memang membantu kita buat memahami cara kerja fitur atau aplikasi seperti yang udah aku jelaskan di sebelumnya. Seperti itu. Nah, terus aku akan lanjut lagi masuk ke bagian dari elemen-elemen di UI design. Nah, di UI design ini sebenarnya ada beberapa elemen nih yang perlu kalian pahami. Mungkin ini ada beberapa bagian yang nanti akan aku jelaskan. Yang pertama itu ada typography, color, spacing, photo dan illustration, shadow, icon, layout. Sebenarnya masih ada beberapa elemen UI design lain, tapi yang akan aku jelaskan untuk sementara hanya beberapa dulu gitu. Nah, untuk penjelasannya nanti akan memberikan beberapa referensi yang bisa kalian pelajari, dan juga kalau misalnya kalian pengen coba pakai, aku juga ada kasih link-link yang bisa kalian pakai buat penjelasannya seperti itu. Nah, paling kita coba masuk ke elemen UI design yang pertama, yaitu bagian typography. Nah, pada bagian typography ini apa sih? Typography itu sebenarnya namanya typography. Kalau misalkan tahu ya, berarti teks atau font dari sebuah website atau aplikasi. Kenapa sih? Tapi typography penting dalam UI design karena kalau misalkan perhatiin, sebagian besar isi dari konten atau website aplikasi itu merupakan teks. Mungkin supaya lebih jelasnya kita coba lihat bareng-bareng ya. Kenapa typography itu penting banget. Aku coba ambil salah satu website namanya stripe.com. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin nih, sebagian besar dari tampilan aplikasinya, coba kalian nih, kebanyakan itu adalah tulisan atau typography. Kalau misalnya kalian lihat nih, perhatiin nih. Ini ada typography, terus ini typography, ini ada tulisan lagi, tulisan, dan juga tulisan. Nah, makanya itu pasti sebagian besar isi dari produk atau aplikasi ya pasti didukungnya dengan menggunakan dengan menggunakan typography ini jadi membantu kita juga untuk memahami sebuah konten yang ada di website atau aplikasi tersebut gitu. Jadi maka dari itu typography penting banget untuk kalian pahami gitu dalam salah satu komponen di UI design gitu. Oke, nah untuk website typography sendiri, typography kan sebenarnya banyak banget tuh macamnya. Mungkin kalau misalnya kalian pengen lihat berbagai macam typography, kalian bisa nih kunjungin aja ke websitenya fonts.google.com. Nah, di website ini adalah fonts dari Google yang udah nyediain banyak banget font yang bisa kalian lihat dan juga kalian pakai gitu secara gratis gitu. Nah, untuk jenis-jenis fontnya sendiri mungkin aku coba jelasin juga nih. Jenis font itu sebenarnya ada beberapa jenis, tapi yang mungkin sering akan dipakai di UI design tuh ada dua jenis, yaitu tipenya itu kalau misalnya tahu namanya sans serif dan juga serif. Nah, perbedaan antara sans serif sama serif itu apa sih? Bedanya kalau misalnya serif, kalau misalnya serif itu kalian bisa perhatiin nih. Kalau misalnya serif tuh bentuknya kayak gini, kayak contohnya Roboto, Open Sans, Spline Sans. Nah, ini contohnya bentukan dari sans serif. Kalau misalnya serif itu contohnya kita bisa coba nih cari serif. Nah, kalian bisa bandingin nih, kalau misalnya tipenya serif itu bentuknya kayak gini. Kalau misalnya tipe serif beda dengan sans serif tuh. Nah, bedanya tipe serif dengan sans serif itu, kalau serif tuh ujungnya kalian lihat nih agak lebih lancip. Sedangkan kalau misalnya sans serif ujungnya tuh lebih halus gitu. Lebih halus. Nah, kalian lihat nih. Jadi udah tahu kan bedanya antara sans serif sama serif itu seperti apa. Untuk penggunaannya itu bebas kalian mau pakai yang mana. Tapi kalau dari aku sebenarnya lebih rekomendasinya kalau di aplikasi atau website lebih pasti bayangkan yang pakai jenisnya tuh yang tipe sans serif gitu. Karena kalau misalnya lebih kalau sans serif tuh lebih enak gitu dilihatnya, dan juga bisa kalian pakai di berbagai macam font gitu, nggak cuman untuk satu font doang, tapi bisa kalian pakai cuma untuk satu font doang gitu. Beda dengan serif yang bisanya kalian tuh perlu kombinasiin lagi
dengan menggunakan dengan menggunakan sans serif gitu. Untuk tipe-tipe dari sans serif biasanya aku ada rekomendasiin beberapa nih. Mungkin kalian boleh catat juga nih. Kalau bisa dari aku sendiri biasa lebih rekomendasinya itu boleh kalian pakai Poppins. Poppins, terus bisa pakai namanya Montserrat. Ini Montserrat. Terus kalian bisa pakai juga namanya Inter. Ini Inter. Terus kalian bisa juga pakai Inter. Bisa pakai juga misalnya Nunito. Terus aku biasanya pakai juga Roboto sama Open Sans ini gitu. Itu beberapa font yang bisa aku rekomendasiin buat yang sans serif. Kalau misalnya serif aku biasanya pakai Merriweather. Ini Merriweather. Terus ada sama Playfair Display. Nah ini kalau misalnya yang serif aku cuma bisa kasih 2 itu karena yang biasanya sering aku pakai cuma 2 ini gitu. Karena kebanyakan yang sering aku pakai tipe itu lebih ke sans serif. Nah serif ini jarang banget, makanya aku cuma bisa kasih rekomendasinya 2 itu gitu. Mungkin kalau misalnya jenis font lain bisa kalian nanti explore sendiri, nanti kalian coba googling aja sendiri jenis font yang bagus tuh apa aja. Banyak banget, kalian juga bisa ambil aja downloadnya secara gratis di sini gitu. Oke, nah paling kita lanjut lagi ya buat ke sesi selanjutnya nih. Nah terus kalau misalnya lihat ada di typography pun juga ada beberapa komponen nih, kayak misalnya yang bisa aku simpan ada 5 nih. Ada dari font weight, ketebalan dari font, terus font color, warnanya, font size, ukuran dari font, letter spacing, dan juga line height. Nah komponen-komponen ini penting banget buat kalian pelajari di UI design. Kenapa? Karena font itu kan buat kalian baca ya nanti buat penjelasan juga dari si masing-masing konten itu mau gimana. Nah kalau misalnya fontnya nggak bisa terbaca dan juga atau mungkin ketebalan terlalu mepet sehingga bacanya juga sulit, itu kan nggak enak jadi ya bacanya. Maka dari itu penting banget buat kalian mempelajari bagian-bagian komponen-komponen pada typography ini. Nah mungkin kalau misalnya kalian bingung nih kayak gimana sih cara mempelajari typography ya, ini aku ada kasih referensi nih, kalian bisa aja coba belajar dari website ini, namanya diwinawan.com/learn. Terus mungkin aku coba tunjukin juga nih dari websitenya. Nah dari websitenya kalian bisa coba aja nih masuk, nanti kalian akan masuk ke tampilan ini, terus kalian pilih aja nih bagian typography. Nah bagian typography ini dia udah jelasin banyak banget nih kayak kenapa kita harus belajar typography, terus font size ukuran gimana, terus spacing, font weight, hierarki, dan juga font tips gimana gitu. Nah ini boleh banget kalian coba pelajari dari sini, karena aku pun dulu belajarnya dari sini gitu, buat belajar basic fundamental dari typography itu gimana sih cara belajar gitu. Nah ini aku rekomendasi kalian juga bisa belajar di sini gitu. Nah ini buat typography. Buat typography masih banyak yang bisa aku jelasin, tapi mungkin untuk sementara aku akan coba jelasin dulu. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita coba bahas lebih detail lagi gitu. Nah terus kita masuk komponen yang kedua. Komponen yang kedua ini ada color. Color itu tujuannya buat apa sih? Kalau dalam UI design, color itu untuk memberikan brand identity kepada sebuah produk atau aplikasi. Kalau misalnya lihat, kalau misalnya kalian pikir nih warna hijau, apa sih yang terlintas langsung di pikiran kalian? Mungkin kalian udah tahu nih, oh kalau misalnya warna hijau, kalian tahu nih misalnya ada bisa Grab, Gojek, terus mungkin Starbucks. Nah itu kan kalian udah kepikiran tuh kayak brand identity. Atau mungkin warna biru. Nah biru kalian bisa juga kepikiran warna biru apa kira-kira. Warna biru mungkin Traveloka gitu, Zoom, dan juga Windows gitu. Jadi pada UI design itu untuk memberikan brand identity kepada desain yang udah kita buat gitu. Nah color itu juga bisa bertujuan untuk kayak supaya desain kita tuh nggak monoton gitu, dan juga lebih terkesan lebih elegan karena kita memberikan brand identity khusus kepada desain kita. Itu sesuai dengan brand dari si company-nya itu atau brandnya mau gimana sih gitu. Nah untuk beberapa color ini aku nggak terlalu banyak bahas, tapi
aku ada kasih beberapa nih referensi yang bisa kalian pakai kalau misalkan kalian pengen cari warna. Nah, ini ada beberapa referensinya, ada dari Color Adobe, terus HTML Color Code, dan juga Evernote Design. Nah, untuk di Evernote Design ini mungkin aku coba langsung kasih kasih lihat. Nah, untuk Evernote Design tuh sebenarnya ada banyak banget nih sebenarnya referensi yang bisa kalian pakai dari sini. Cuman kalian bisa pilih aja nih. Mungkin kalau misalnya kalian pengen nanti terjun ke UI UX atau mungkin ya kalian pengen coba cari-cari sebagai resource, itu berguna banget sih buat kalian pelajari. Dia ada ngasih banyak banget resource buat kita belajar dan juga resource buat ilustrasi dan juga foto gratis tuh. Contohnya misalnya tadi buat color, ini bisa kalian aja nih. Kalian kunjungin aja websitenya, terus pilih misalnya bagian color. Nah, ini ntar muncul semua nih kayak list-list dari website color yang bisa kalian pakai itu ada apa aja sih gitu. Ntar kalian bisa nih kayak coba pilih aja satu-satu, terus kalian coba pakai buat generate colornya mau gimana gitu. Nah, ini buat Evernote Design. Terus ada satu lagi nih, nama website itu Make Shades. Make Shades ini tujuannya supaya kita tuh bisa mendapatkan gradasi dari warna. Gradasi warna itu kayak gimana sih? Gradasi warna tuh kayak gambar di samping ini. Ini adalah gradasi warna dari beberapa warna gitu. Nah, jadi gradasi warna ini tujuannya apa sih? Kayak kalau misalkan bikin desain kan nggak mungkin ya warna ya sama semua, pasti kan ada beberapa gradasi yang pengen kalian warna yang mungkin bisa lebih gelap atau mungkin warna bisa lebih terang gitu. Nah, itulah tujuannya supaya penggunaan gradasi ini. Nah, buat cara pakai gimana? Cara pakai mungkin kita bisa langsung aja nih masuk ke websitenya. Saya Make Sheets. Nah, untuk Make Sheets-nya kita bisa nih, misalnya aku anggaplah warna apa misalnya, warna aku pengen dari warna 141414. Ini warna hitam. Nah, lihat nih, kalau misalnya aku random, misalnya dari Make 1414, nah dia ntar muncul ini kayak dari warna gelapnya mau gimana, terus atau mungkin dari warna yang terangnya nanti mau gimana gitu. Nah, ini tujuannya dari si ini dari Make buat bikin gradasi. Jadi kalian bisa pilih aja nih mau pakai gradasi yang terang atau mungkin pakai gradasi yang gelap. Itu mungkin kita coba sekali lagi ya, pakai coba warna yang lain. Misalnya kita ambil warna merah ini. Kita ambil warna merah ini. Nah, terus kita coba bikin gradasinya. Nah, lihat nih, warna yang langsung kebentuk dari yang aku ambil warna merah tadi. Nah, dari warna merah dia bikin langsung dari warna yang gelapnya gimana, dan juga warna terangnya tuh mau gimana gitu. Nah, ini tujuannya dari si Make Shades ini gitu. Nah, itu buat color. Referensinya itu aja. Mungkin buat detail dari si colornya juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya lebih detail gitu. Nah, lalu kita coba lanjut lagi ke komponen UI design yang berikutnya nih. Komponen UI design yang berikutnya itu ada spacing. Nah, spacing ini apa sih? Kalau spacing pada UI design itu berfungsi untuk memberikan ruang agar desain itu lebih mudah dan lebih enak dilihatnya. Ibaratnya kalau misalnya kita manusia, ibaratnya memberikan ruang lah kepada desain tuh untuk bisa bernafas. Mungkin kayak perbedaan penggunaan spacing dan nggak pakai spacing gimana sih? Mungkin kalian bisa lihat nih kayak gambar di samping. Gambar di samping kalian bisa bandingin antara gambar yang ini dan juga gambar yang ini. Kalau misalnya kalian lihat lebih enak yang mana sih lihatnya? Pasti lebih enak yang ini kan lihatnya. Kalau misalnya kalian lihat karena kalau misalnya gambar yang ini kalian nih kayak gambar udah mepet banget nih antara si tulisan yang ini dengan tulisan yang ini. Terus kayak nggak ada ruang bernafas lah. Ruang bernafas itu kecil banget di sini. Misalkan kalian bandingin dengan di sini. Ini ruang bernafasnya agak cukup gede ya. Terus tulisannya juga nggak terlalu mepet dan juga lebih enak gitu dibaca sih dibandingkan dari desain yang ini gitu. Jadi penggunaan spacing itu penting banget dalam UI design. Salah satunya contohnya kayak gini gitu. Ini contoh lainnya bisa kalian lihat juga nih di sini. Ini contoh yang kiri. Ini juga mepet-mepet nih kayak dikasihnya. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat yang di kanan, ini lebih kayak dikasih ruang gitu antara jarak atas dari tulisan yang paling gede terus ke tulisan subtitle-nya dan juga ke button-nya gitu. Jadi penggunaan spacing itu emang penting banget dalam penggunaan UI design gitu. Nah,
Kalau misalnya untuk spacing sendiri ketentuannya biasanya aku pakai ketentuan 8 pixel. Kalau nggak pakai 8 pixel biasa pakai ukuran genap. Ukuran genap tuh maksudnya ukuran kelipatan 2, kelipatan 4 atau mungkin kelipatan 6 gitu. Tapi yang biasanya paling sering aku pakai kelipatan 8 ini. Jadi kalau misalnya kalian mungkin kita bisa contohnya ambil dari sini. Misalnya ini kan jarak dari sini ke sini kita bisa nih ambil bisa sekitar 8 pixel atau mungkin 16 pixel gitu. Mungkin jarak dari sini ke sini kita bisa arahin mungkin sekitar 24 pixel atau mungkin 16 pixel gitu. Untuk 8 pixelnya bisa kalian lihat aja di tangga spacing ini gitu. Nah, mungkin biar lebih detail kita coba bahas bareng-bareng lihat dari penggunaan spacing kalau di website itu gimana sih. Mungkin kita coba lihat lagi di bagian stripe ini. Nah, kalau misalkan lihat di stripe ini juga ada nih penggunaan spacing ya. Kalian lihat dari yang si header ini ke yang sini dia ada kan kayak kasih header kayak kasih spacing juga nih, kayak ke buttonnya juga ada kasih spacing. Ini juga kayak dia ada ngasih jarak nih kayak antara tulisan ini ke sini dan juga ke button ini. Dia juga ada ngasih jarak ke masing-masing gambarnya. Dia juga ngasih jarak lagi nih kayak supaya desain kita tuh nggak terlalu sesak dan juga lebih ada ruang untuk mereka tuh untuk bernafasnya seperti itu. Ini salah satu contoh penerapan spacing di website yang real gitu. Nah, itu untuk penggunaan spacing. Terus mungkin kita lanjut lagi ya buat ke komponen UI design yang berikutnya. Nah, untuk komponen UI design yang berikutnya ini ada foto dan illustration. Penggunaan foto dan illustration ini digunakan untuk mendukung sebuah konten atau tulisan pada aplikasi. Nah, kalau misalkan lihat foto ilustrasi emang lebih tujuannya untuk mendukung penggunaan tulisan dari sebuah website atau aplikasi. Kalau misalnya kebanyakan foto atau ilustrasi kan nggak bagus juga, tapi kalau misalnya kebanyakan tulisan juga kan nggak bagus juga tuh, karena kalau misalnya kalian lihat sebuah website penuh dengan tulisan kan pasti kan malas gitu baca ya kan, antara karena bisa ngeliat kayak bentuknya kayak artikel atau mungkin kayak blog gitu. Nah itu kan pasti kan terkesan monoton dan juga kalian bosan gitu baca. Nah maka dari itu penggunaan foto dan juga ilustrasi ini bisa kalian pakai gitu untuk mendukung kontennya kalian. Ini kita bisa lihat lagi nih dari contohnya di website Stripe lagi. Nah contohnya di website Stripe kita bisa lihat nih bagian header yang paling atas mereka ada kasih nih kayak selain ada kasih header mereka juga kasih nih kayak tampilan dari produknya Stripe itu kayak gimana sih. Terus contoh yang ini juga nih kayak terus terintegrasi, katanya terintegrasi. Nah terintegrasi kayak gimana sih, mereka juga ada kasih nih kayak gambar-gambar cara terintegrasinya tuh gimana sih, tampilan dashboardnya, terus tampilan dari code-nya, dan juga selain dari yang mereka juga kasih nih kayak gimana sih masing-masing dari pengguna iconnya supaya gambar yang kita lihat tuh nggak terkesan monoton, jadi lebih ada terkesan supaya kita nggak bosan gitu lihat ya, seperti itu. Nah ini contohnya buat yang penerapan foto ilustrasi di dalam website itu. Nah buat website ini aku juga ada kasih beberapa nih referensi yang bisa kalian pakai untuk mendapatkan foto gratis dan juga ilustrasi gratis. Untuk kalau foto sendiri biasa aku sering pakai dari Unsplash, Pexels, dan juga Pixabay. Kalau misalkan pengen cari referensi lainnya bisa banget ke bagian Evernote Design tadi. Kalian pilih aja nih Evernote Design, terus kalian pilih aja misalnya pengen cari stok foto gitu. Stok foto ya udah pilih aja bagian stok foto. Terus kelihatan deh cari udah dapat semua nih kayak stok foto, buat cari dapatnya stok foto itu yang mana aja sih gitu. Nah, kalau misalnya illustration juga, illustration aku juga rekomendasikan bisa kalian cari aja di Evernote Edition ini. Kalian masuk ke bagian illustration, free illustration. Nah, itu ntar kalian cari aja nih, kayak illustration yang pengen kalian pakai yang mana sih, gitu. Atau mungkin kalian bisa juga ke bagian story set atau mungkin Undraw, yang biasa sering aku pakai juga, gitu. Nah, paling kita coba lanjut lagi ya ke buat komponen UI design yang berikutnya. Nah, buat komponen UI design berikutnya ada icon. Nah,
icon ini, pengguna icon dalam UI design itu digunakan untuk memudahkan user atau pengguna untuk mengetahui sebuah menu pada aplikasi. Contohnya, kalau misalnya kalian lihat, kalian bisa lihat nih kayak dalam, mungkin aku coba balik lagi ya kali dari icon. Nah, dari yang tampilan iPhone ini, kalian bisa lihat nih, kalau misalnya icon dan juga menu itu tujuannya supaya kita tuh lebih mudah nih memahami isi dari sebuah menu tuh apa sih. Jadi nggak cuman nampilin teksnya doang, tapi supaya kita lebih paham menunya itu apa. Jadi kita bisa coba nih masukin si icon juga. Contohnya kalau misalnya tampilan dari si iOS, kita tanpa perlu ngelihat tulisannya, kita udah tahu nih, kayak misalnya kalau misalnya icon ada berigi-berigi gini, ini adalah menu untuk pengaturan atau settings. Terus kalau misalnya ada foto kamera, ya pasti ini menunya buat kamera gitu. Terus kalau misalnya ada tanggal, dia bentuknya tanggal gini, ya pasti buat kalender, atau mungkin bentuknya email gini pasti email, dan juga kalau misalnya gini bentuknya jam gitu. Nah, jadi tujuan dari icon-icon ini ya juga memudahkan kita lah dalam memahami desain dari sebuah produk atau aplikasi, supaya kita tuh nggak bingung lagi untuk memeriksa, nggak cuman dari tulisan doang, tapi karena ada dengan bantuan icon lebih mudah memahami kita dari sebuah desain itu gitu. Atau contoh yang lebih lainnya bisa kalian coba lihat juga nih, kalian lihat bermasing-masing menu-menunya GoRide, GoCar, GoFood, dan juga GoSend. Selain dikasih tulisan, mereka juga kasih nih kayak icon GoRide, GoCar, supaya kita lebih tahu nih kayak GoRide itu sebenarnya fitur apa sih. Kalau misalnya kita lihat dari GoRide, oh katanya kita tahu nih GoRide itu ternyata fitur buat pesan motor gitu misalnya, atau mungkin GoCar itu buat mobil, GoFood buat pesan makan, dan juga GoSend buat kirim barang gitu misalnya. Nah, atau mungkin dari profile icon, kalian udah tahu kan, kalau misalnya tanpa kalian lihat pun kalian tahu ini adalah menu untuk menuju masuk ke menu profile seperti itu gitu. Jadi tujuan icon dan tujuan seperti itu gitu, memudahkan kita memahami dari masing-masing aplikasi atau produk tuh menu-menu atau fitur tuh tujuannya buat apa sih, seperti itu. Nah, buat icon sendiri, buat referensinya, aku rekomendasinya bisa dari Reference Icon, atau mungkin kalian pengen cari list semua icon gratis, kalian bisa aja dan masuk ke website ini gitu. Ini bisa coba buka bareng-bareng juga nih website dari si icon ini. Nah, website dari free icon ini udah kasih banyak banget nih kayak yang bisa kalian pakai icon-iconnya. Kalau misal kalian pengen cari icon apapun, ini di sini udah tersedia semua gitu. Kalian bisa pilih langsung aja menunya dari sidebar yang ada di sebelah sini gitu. Nah, buat detail nanti bisa kalian coba buka sendiri aja dari si iconshop.com/freeicons seperti itu. Oke, atau mungkin kalau misal kalian ngedesain pakai Figma nanti, itu dari Figma itu ada namanya plugin. Plugin ini juga kalian bisa pakai juga nih, kalau misalkan pakai Figma itu bisa langsung pakai plugin aja buat dapetin iconnya. Kalau misalnya dari pakai Figma plugin itu ada beberapa icon yang bisa aku rekomendasiin. Biasanya aku pakai ada Iconify, Feather Icon, dan juga Ionicons. Nah, buat ini 3 Figma plugin yang biasa aku pakai. Terus ada satu lagi nih, namanya itu Iconly 2.0 di Community File. Nah, ini bisa kalian pakai juga nih untuk iconnya gitu. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi icon yang bisa kalian pakai gitu buat desain kalian. Itu. Nah, paling kita langsung masuk lagi nih ke materi berikutnya. Nah, itu adalah beberapa komponen yang biasanya ada di UI design. Mungkin aku nggak jelasin bagian shadow sama layout ya. Misalnya shadow itu ya penerapan lebih ke pada saat penggunaan button atau mungkin penggunaan card. Tapi mungkin penggunaan shadow dan layout akan kita bahas di materi berikutnya gitu, karena shadow dan layout ini juga udah termasuk materi yang agak advance seperti itu. Kalau untuk layout sendiri, layout itu sendiri bisa kalian juga referensi nih, cari dari buka dari website atau mungkin aplikasi favorit kalian, terus kalian bisa lihat nih kayak penggunaan layout dari masing-masing aplikasi atau website itu kayak gimana sih gitu. Kalau misalkan lihat dari website itu tampilan dari si layout itu bisa bermacam-macam gitu. Kalau misalkan kalian lihat ini kan bentuknya tampilan dari desktop nih, tapi cuman kalau misalnya kita buka nih dari versi yang lebih kecil untuk versi yang UI
versi mobile atau mungkin gimana ya, itu nanti bisa berubah nih. Nah, ini contohnya bentuk dari penerapan layout. Misalnya ini kan masih ukuran desktop nih, ukuran desktop masih agak gede. Ketika misalnya kita kecilin, nah ini ada di sana udah ada agak berubah nih. Kalau misalnya lihat tadi dari tampilan yang full, tampilan sekarang ada menu-menu di atasnya tiba-tiba berubah nih, jadi yang tampilan agak kecil seperti ini, supaya kita bisa klik tombolnya. Kalau misalnya kita lebih kecilin lagi, ntar berubah juga nih. Nah gitu, nah ntar jadi lebih kecil lagi nih. Kalau misalnya lihat dari yang kalau misalnya desktop cuman tampil di samping, malah jadi tampilan berubah gitu, jadi di awal itu. Nah jadi penggunaan layout dalam si UI design juga kayak gini gitu, bisa kalian bikin kalau misalnya khususnya kalau misalnya kalian bikin website ya, itu penting banget juga buat bikin desain yang sifatnya responsif buat dari ukuran desktop, tablet, dan juga untuk handphonenya nanti gimana gitu. Itu penerapan dari layoutnya. Mungkin pas penerapan layoutnya nanti kita bahas lebih detail pas masuk ke materi design thinking bagian prototype seperti itu. Oke, nah jadi dari elemen-elemen UI design yang udah tadi aku bahas, sebenarnya masih ada nih beberapa istilah dalam UI design yang perlu kalian pahami, terutama kalau misalnya nanti kalian berkarir pengen jadi UI UX designer, atau mungkin kalian nggak pengen jadi UI UX designer. Ini juga istilah-istilah yang misalnya aku bisa sebut bisa cukup penting ya untuk kalian pahamin gitu. Kalau misalnya nanti kalian pengen karirnya di tech startup atau mungkin di digital product seperti itu. Nah, ada beberapa istilahnya tuh. Kalau misalnya kalian lihat ada beberapa istilah nih. Kalau misalnya di website ada beberapa, ini aku cuma kasih 10. Tapi kalau misalnya kalian pengen lihat detailnya, kalian bisa coba nanti kunjungin aja website material.io/components. Nah, dari beberapa istilahnya tuh ada yang pertama itu ada navigation bar, terus ada footer, button, hamburger menu, input field, drop down menu, radio button, checkbox, carousel, progress bar, dan juga buat komponen lainnya bisa kalian lihat di sini. Nah, mungkin aku bisa coba kasih lihat nih dari penggunaan website yang udah ada sekarang. Nah, kalau misalnya lihat menu navigasi itu adalah bagian yang ini. Karena menu navigasi ini bagian paling atas ini. Kayak biasanya ada logo, terus ya masing-masing menu dari si aplikasinya tuh kayak gimana, dan juga ada ini ya. Pokoknya ini menu navigasi ya, tujuannya biasanya ada di bagian paling atas website gitu. Terus misalnya ada sebutan lain, misalnya drop down. Nah, drop down tuh sebutannya kayak gini. Kayak jadi kalau misalnya kalian hover atau mungkin kalian klik ini, nanti akan muncul semua nih kayak masing-masing dari si menu yang ada di sini apa aja sih gitu. Nah, ini contoh penggunaan dari drop down. Terus tadi aku juga ada mention kan namanya itu footer. Nah, ini footer. Footer tuh kayak lebih nunjukin masing-masing menu-menu lain dari si website tuh ada apa aja sih. Terus ya pokoknya footer tuh lebih tunjukin bagian akhir dari sebuah website lah. Seperti itu. Terus kalau misalnya kalian pengen lihat channel lain, ada button. Nah, button itu ini. Button itu ya kalau misalnya kalian klik, ini namanya button gitu. Bisa kalian klik ini namanya button gitu. Terus ada hamburger menu. Hamburger menu itu bentuknya kayak gini. Hamburger menu itu biasa ada di bagian navbar. Mungkin bisa kita lihat bareng-bareng. Oke, bentar. Kita inspect. Oh, nah mungkin kita coba lihat setengah lagi. Nah, bentuk dari hamburger menu tuh kayak gini. Nah, hamburger menu tuh bentuknya kayak gini. Kita masuk ke lebih tampilan lebih kecil. Nah, hamburger menu tuh bentuknya kayak gini. Gitu. Jadi buat supaya kita tuh biasanya disesuaikan juga sih, karena ukuran tampilan yang lebih kecil juga kan. Jadi ukuran tuh lebih disesuaikan supaya semua menunya kan banyak tuh tadi kalau misalkan kalian lihat. Nah, ini dibikin hamburger menu supaya lebih enak gitu lihatnya. Kayak enggak bisa kita masukin konten yang banyak tuh dalam satu section lebih kecil seperti itu.
tujuan dari sumber menu. Terus istilah-istilah lain mungkin bisa kalian cek aja nih ke material.io/komponen. Mungkin aku juga bisa buka ini material.io/komponen. Nah, di sini udah lengkap banget sih penjelasannya. Tetapi ini bisa kalian pilih juga nih kalau misalnya kalian pengen belajar yang mana. Kalian pengen buka dari yang komponen yang ada di Android, web, atau mungkin iOS. Nah, ini bisa kalian buka aja nih dari sini karena penjelasan di sini udah jelasin banget nih kayak masing-masing menu yang atau komponen yang ada di UI design tuh apa aja sih seperti itu. Ini juga penting banget atau misalnya kalian pengen berkarir jadi developer atau mungkin desainer yang selalu berhubungan dengan ngurus digital product. Nah, ini istilah-istilah yang ada di sini itu perlu kalian pahami gitu karena buat memudahkan kalian juga buat kolaborasi dengan product manager, dengan desainer atau mungkin dengan developer nanti seperti itu. Ini istilah beberapa UI design yang bisa kalian pahami. Mungkin aku coba next lagi ya buat ke penjelasan berikutnya. Nah, terus kan udah lihat tadi deh, udah lihat kan tadi beberapa komponen UI design, terus kenapa sih belajar UI design tuh penting. Nah, sekarang aku pengen kasih referensi nih buat mungkin kalian pengen belajar UI design tuh lebih detail lagi atau mungkin kalian pengen jadiin UI designer nih sebagai pilihan karir karena nanti setelah mungkin kalian lulus kuliah atau mungkin kalian pengen coba belajar UI design aja. Nah, ini ada beberapa website yang bisa aku saranin gitu buat pemula atau mungkin kalian baru nyentuh UI UX ini bisa belajar juga gitu. Nah, salah satunya tadi kalian bisa coba masuk ke artikel yang udah aku share tadi di winawan.com/learn. Ini dia banyak banget share tips-tips tentang UI design yang bisa kalian pelajari gitu. Atau mungkin kalian pengen cari mediumnya, kalian bisa coba aja nih cari mediumnya di Medium Winawan. Nah, ini dia banyak banget sudah share tulisan-tulisan tentang UI design gitu. Terus kalian bisa coba aja ke medium.com/belajar desain atau mungkin kalian pengen belajarnya dalam bentuk website atau video lebih interaktif. Nah, itu kalian bisa coba belajar di uxcel.com. Di uxcel.com ini kita selain belajar kita nih kayak diajak buat main quiz gitu. Jadi selain belajar, kita juga kayak diajak buat main game, tapi dalam untuk belajar main game dalam versi desainnya gitu. Ini buat kalian pengen belajar itu aku rekomendasiin boleh sih belajar dari sini atau mungkin belajar dalam bentuk video. Kalian bisa coba ikutin dari learnux.io atau mungkin kalian pengen ikutin desain course kalian bisa coba aja ke buildwithangga.com. Di sini banyak banget course gratis di sana bisa kalian belajar gitu dari segi UI dan juga UX atau mungkin kalian pengen belajar di YouTube. Ada beberapa channel yang biasa aku nonton pas aku awal-awal belajar UI design. Yang ini Kuku Aldi ini channelnya orang Indo, sih saya ini channelnya orang luar gitu dari JC Show Alter, The Future, Misko dan juga Design Course. Ini kalau misalkan pengen belajar desain, mungkin boleh coba belajar dari si Kuku Aldi ini dulu karena aku dulu awal-awalnya belajar dari sini juga gitu. Ikutin dia bikin desain bareng gitu jadiin konten, udah aku ikutin dia bikin desainnya juga gitu. Itu bisa kalian pelajarin juga dari sini. Nah, setelah ini kan kalau udah tahu nih kayak kalian udah tahu referensi belajarnya gimana dan juga komponen-komponennya gimana dan juga kenapa sih UI itu penting dan juga kalau misalkan kalian udah tertarik kalian udah pasti pengen dong kayak pengen bikin dari si UI design tuh mau gimana gitu tampilannya. Nah, ini aku juga ada kasih tips sih kayak cara untuk belajar UI design yang efektif. Cara untuk belajar UI design efektif kalau misalkan baru pertama kali kerjain di UI, ini aku ada kasih rekomendasinya kalian tuh bisa coba dengan cara duplikasi desain aplikasi atau website favoritnya atau desain orang lain yang menurut kamu bagus. Nah, ini ada beberapa referensi desain yang bisa kalian pakai nih kayak buat cari referensi desain. Nah, aku sarannya ya aku kasih jempol nih yang bisa kalian pakai gitu buat cari referensi desainnya. Kalian bisa coba dari landing folio terus atau mungkin dari awards. Kalau misalkan pengen website bisa dari landing folio atau mungkin dari awards atau mungkin kalian pengen yang lebih ke aplikasi ya kalian bisa ke Camjo atau mungkin ke Mobin.design atau mungkin kalian pengen cari desain tampilan lebih bagus dan juga lebih random gitu supaya bisa kalian coba buat duplikasi lah versi yang beda. Kalian bisa coba aja ke Dribbble atau mungkin
ke Behance buat coba bikin desain ulang gitu. Karena cara belajar paling baik ya dengan cara duplikasi desain dulu dari awal, karena aku pun belajar awal-awal ya belajar kayak gini gitu, dari desain aplikasi yang aku bagus, misalnya kayak aplikasi tiket.com atau mungkin Gojek, Grab. Nah itu mungkin bisa kalian coba aja tuh kayak duplikasi website atau desainnya dulu. Nanti lama kelamaan setelah kalian belajar nih, oh ternyata kau udah tahu nih kayak cara bikin website yang bagus tuh kayak gimana sih, atau mungkin konten dari si website yang bagus tuh kayak gimana sih, karena pikiran kalian udah terlatih kan, lama-lama udah sering ngeduplikasi desain online, akhirnya kalian udah terbiasa deh kayak bikin desain versi kalian sendiri, dan juga udah tahu kayak kriteria desain menurut kalian bagus tuh kayak gimana gitu. Nah ini supaya buat kasih referensi kalian belajar aja, aku juga ada kasih tugas nih. Mungkin tugasnya kalau misalnya nggak ada kerjain nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pengen latihan bagus gitu, boleh kalian kerjain. Ini kalian bisa coba aja kunjungin ke link bit.ly/dsc session 4 UI. Nah di sini aku ada kasih link Figma yang bisa kalian pakai. Link Figma itu di sana bentuknya kayak gini. Nah bentuk di sana tuh kayak gini. Mungkin kalian bisa coba nih kayak duplikasi di sana udah aku bikin tadi. Ya simpel kan di sana ini aku buat simpel juga. Cuma ada navbar, header, button, dan juga masukin gambar gitu ada satu dekorasi buat kayak bentuknya kayak gini gitu. Ini bisa kalian aja coba buat duplikasi buat kalian belajar buat dari versi websitenya gitu. Atau mungkin kalian pengen cari ngedesain versi dari aplikasinya itu juga boleh. Kalian coba aja cari aplikasi favorit kalian. Misalnya kalau dari aku sendiri, aku sekarang paling suka itu tampilan dari aplikasinya Bibit sama tiket.com. Atau bisa kalian coba aja gitu buat duplikasi desain-desain yang menurut kalian bagus lah, aplikasi favorit kalian atau mungkin website favorit kalian. Atau mungkin kalian bingung pengen cari apa, ya bisa coba dari latihan yang udah aku kasih di sini, atau bisa cari dari referensi desain yang ada di sini gitu. Nah itu aja sih penjelasan dari session 4 yang bisa aku share pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian ada bingung tentang seputar UI design, atau mungkin pengen tanya lebih lanjut tentang UI design, boleh banget nanti PC aku aja di grup PC aku aja. Untuk klien aku harusnya ada di grup DC Binus Kemanggisan, atau mungkin di Discord. Kalian bisa PC aku aja kalau misalnya kalian punya pertanyaan lebih lanjut tentang UI design ini, seperti itu. Nah itu aja penjelasan dari aku. Paling yang terakhir buat link kehadirannya bisa kalian kunjungin aja link ke bit.ly/dsc Binus Kemanggisan UI UX session 4, atau kalian bisa scan QR code yang ada di sini gitu. Paling sekian dari aku, terima kasih banyak dan semoga bermanfaat.